Patriark keluarga panjang menarik tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat lengan hijau yang muncul dari udara tipis. Fluktuasi spasial meletus sekali lagi, dan sosok humanoid dengan kulit hijau muncul. Sosok humanoid itu tingginya sekitar 20 kaki dengan cahaya ungu berkedip di sekujur tubuhnya. Itu memiliki kemiripan yang kuat dengan Han Li, dan memiliki lampu hijau berkedip di matanya. Han Li melambaikan tangan ke arah sosok hijau itu, dan itu tiba di sisinya dalam sekejap. Apa itu tiruanmu? Harus kukatakan, kau benar-benar memenuhi harapanku, rekan Taois Han. Nah, ini akan menjadi serangan ketigaku. Patriark keluarga panjang terkekeh dingin sebelum mengangkat lengan dan membuat gerakan meraih ke arah Han Li. Tindakannya tampak identik dengan apa yang baru saja dia lakukan sebelumnya, tetapi pada kesempatan ini, efeknya jauh berbeda. Bahkan sebelum lengannya terulur sepenuhnya, serangkaian ledakan gemuruh mulai meletus di daerah sekitarnya. Di samping itu bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas myriad spirit platform. Detik berikutnya, bintik-bintik cahaya yang dibentuk oleh asal dunia Ki ini melonjak ke arah patriark keluarga panjang dan lenyap ke lengannya dalam hiruk-pikuk. Sisik naga emas di sekujur lengannya langsung menjadi cerah dan tembus cahaya dan berkilau dengan lapisan cahaya spiritual 5 warna. Selain itu, cahayanya berangsur-angsur menjadi lebih terang dan lebih terang, sampai banyak pengamat terpaksa berpaling. Pada saat yang sama, ledakan tekanan spiritual asing yang sangat kuat juga meletus dari lengan yang sama. Seolah-olah lengan itu telah menjadi entitas yang sepenuhnya independen, dan auranya bahkan lebih kuat daripada milik patriark keluarga panjang itu sendiri. Dalam menghadapi serangan yang sangat kuat ini, ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah. Saat patriark keluarga panjang mendekati titik di mana itu akan sepenuhnya terulur, dia tiba-tiba menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan, dan terkekeh, kekuatanmu benar-benar luar biasa, rekan Taois panjang. Tidak perlu bagimu untuk melepaskan ketiga menyerang, aku mengakui. Tanda petik ganda buka. Sebelum ada yang memiliki kesempatan untuk memproses apa yang baru saja dia katakan, cahaya biru melintas dari tubuh Han Li, dan dia terbang keluar dari penghalang cahaya, merobeknya seolah-olah itu tidak lebih dari struktur papiermch. Setelah itu, dia kembali ke kursinya di depan rombongan keluarga Gu, dan sosok hijau itu mengikuti di belakangnya seperti bayangan dalam prosesnya. Semua pembudidaya keluarga Gu di dekatnya secara refleks mengambil beberapa langkah mundur saat mereka menilai sosok hijau dengan mata penasaran, namun Han Li hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arahnya sebelum membuat segel tangan, yang di atasnya dengan cepat menyusut di tengah kilatan ungu cahaya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola cahaya ungu yang menghilang dari lengan bajunya. Sementara itu, Fairy Xiao Feng dan Elder Xiao menilai Han Li dengan ekspresi yang kompleks. Tidak heran jika ini adalah reaksi mereka, sebagai seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, dia telah menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan kultivator integrasi tubuh tengah, tetapi tepat ketika mereka berpikir bahwa dia akan menciptakan keajaiban, dia melompat dari platform dan kalah pertandingan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ada sesuatu yang tidak beres. Namun, setelah tampilan kekuatan Han Li yang menakjubkan, mereka secara alami tidak berani mengajukan pertanyaan apapun, dan hanya bisa bertukar pandangan dengan senyum masam di wajah mereka. Mereka agak jengkel dengan tindakan Han Li yang tidak menentu, tetapi pada saat yang sama, semua kekhawatiran mereka telah lenyap. Di mata mereka, Han Li tidak kalah kuatnya dengan sesepuh mereka, Peri Tian Li. Faktanya, kecakapan bertarungnya tampaknya lebih unggul. Karena itu, pasti tidak akan menjadi masalah bagi keluarga Gu untuk mengamankan peringkat di antara 5 besar. Patriark keluarga panjang akhirnya kembali ke akal sehatnya, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li saat dia tertawa, hehe, menarik. Setelah itu, cahaya 5 warna berputar di sekitar lengannya, dan ki asal dunia sekitarnya menghilang ke udara tipis. Di saat yang sama, sisik naga emas di sekujur tubuhnya juga menyusut saat dia kembali dari bentuk setengah naganya. Pria yang mengenakan topeng tembaga di keluarga Feng tiba-tiba menyatakan, kami menyerah pada rencana kami. Apa maksudmu, saudaraku?
Bahkan jika pria itu lebih kuat daripada kultivator integrasi tubuh awal biasa, paling banyak, dia hanya sebanding dengan Tianli wanita itu, pasti kita bisa mengalahkannya bersama. Pria di jubah mewah itu membalas dengan alis berkerut. HMPH, menurutmu dia paling banyak hanya sebanding dengan Tianli? Apakah sudah pikun? Mengesampingkan yang lainnya, hanya klonnya yang sangat kuat. Itu cukup kuat untuk memukul mundur serangan Pak Tua Lang hanya dengan satu pukulan, itu sudah merupakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir sepanjang pertempuran itu, jadi dia pasti memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Bahkan jika kita berdua digabungkan kemungkinan besar akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Aku tidak ingin keluarga Feng kita menjadi musuh kita yang sangat kuat, terutama pada saat seperti ini, jawab pria bertopeng dengan suara dingin. Tapi bagaimana dengan kesepakatan kita dengan keluarga Lau? Kita sudah menerima keuntungan dari mereka. Pria berjubah mewah itu masih cukup ragu-ragu. Yang kami sepakati hanyalah melemahkan Peri Tianli sebanyak yang kami bisa untuk mereka. Melihat dia tidak ada di sini, sangat normal bahwa kami akan mengubah rencana kami. Jika mereka mencoba menyalahkan kami akan melakukannya untuk mengembalikan apa yang mereka berikan kepada kita. Apa yang akan mereka lakukan? Selama pertandingan beraket pecundang kita melawan keluarga Gu, bertarung saja menggunakan metode normal, pria bertopeng itu berkata dengan tegas. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Agak disesalkan bahwa kita tidak akan bisa mengeluarkan keluarga Gu dari 5 keluarga teratas, tapi kurasa kita hanya harus menunggu sampai lain kali. Pria berjubah mewah itu mendesah dengan sikap enggan. Sebaliknya, pria bertopeng dapat dengan jelas melihat gambaran yang lebih besar, dan dia terkekeh, kesengsaraan iblis akan segera menyerang. Siapa yang tahu berapa banyak dari keluarga roh sejati ini yang bahkan akan tersisa di sisi lain? Tidak perlu berpikir sejauh ini. Tanda petik ganda buka. Pria berjubah mewah hanya bisa menawarkan senyum masam sebagai jawaban. Sementara itu, beberapa tetua keluarga Lau berdiri di sekitar satu-satunya pembudidaya integrasi tubuh awal di keluarga mereka, dan mereka saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan nada berbisik. Pembatasan di sekitar rombongan mereka membuat tidak mungkin untuk mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ekspresi tegang mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka jauh dari senang dengan situasi ini. Pembudidaya integrasi tubuh keluarga Lawa adalah seorang sarjana paruh baya berjubah putih, dan alisnya juga berkerut erat. Sangat jelas bahwa tampilan kekuatan Hon Li telah menjadi kejutan yang sangat buruk bagi mereka. Pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan beraket pecundang untuk menentukan peringkat keempat dan kelima, dan itu akan berlangsung antara keluarga Feng dan keluarga Gu, kata patriark keluarga Panjang. Kedua pembudidaya integrasi tubuh keluarga Feng berbalik ke arah rombongan keluarga Gu bersama-sama setelah mendengar ini, sementara Prik Xiao Feng dan tetua Xiao keduanya berbalik ke arah Hon Li. Saya kehilangan pertandingan ini sangat mengejutkan semua orang. Han Li kehilangan pertandingan tanpa ragu-ragu, dan ini secara alami menciptakan kehebohan. Han senior, Prik Xiao Feng memulai saat ekspresi mendesak muncul di wajahnya. Han Li hanya menoleh padanya dengan sikap acuh tak acuh, dan berkata, keluarga Feng juga memiliki dua pembudidaya integrasi tubuh, dan mereka mahir dalam teknik kombinasi, jadi tidak banyak kesempatan bagiku untuk mengalahkan mereka. Dengan demikian, itu akan terjadi secara alami menjadi ide yang lebih baik untuk menghemat kekuatanku. Selain itu, menurut kesepakatan kita, aku hanya perlu memastikan bahwa keluarga Gu dapat mempertahankan pangkatnya saat ini, jadi aku tidak melanggar kesepakatan kita, kan? Tanda petik ganda buka. Ekspresi Prik Xiao Feng berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia mengakui, tentu saja, hanya saja keluarga peringkat 4 akan menerima manfaat yang jauh lebih banyak daripada keluarga peringkat kelima. Maafkan aku karena serakah, senior. Dengan demikian, kepala keluarga Panjang mengumumkan hasil pertandingan yang dibatalkan ini, diikuti oleh 3 keluarga lainnya yang menarik undian. Pada kesempatan ini, keluarga Panjang menerima selamat tinggal, jadi pertandingan berikutnya secara alami antara wanita dengan gaun 5 warna dari keluarga Ye dan pria dari keluarga Lin.
Mereka berdua tampaknya memiliki perseteruan yang lama, jadi begitu pertandingan mereka dimulai, keduanya melepaskan serangan terkuat mereka, dan pertempuran dengan cepat mencapai yang mencengangkan. Keduanya berada di tahap integrasi tubuh tengah, tetapi cukup jelas bahwa wanita dari keluarga YS sedikit lebih unggul dalam kekuatan. Bahkan setelah perwakilan keluarga Lin melepaskan beberapa kemampuan baru secara berurutan, dia masih dipaksa keluar dari penghalang cahaya oleh lawannya pada akhirnya, dan dia hanya bisa kembali ke kursinya dengan marah. Dengan demikian, pertandingan berikutnya secara alami akan diadakan antara keluarga Ye dan keluarga Panjang, tetapi wanita dengan gaun 5 warna tahu bahwa dia bukan tandingan patriark keluarga Panjang, jadi dia menyerah dengan cara yang sangat lugas. Adapun keluarga Feng, mereka juga membuat keputusan bijak untuk tidak menantang salah satu dari 3 keluarga teratas. Akibatnya, peringkat 5 keluarga teratas tetap sama seperti sebelumnya, dengan keluarga Gu berada di belakang sekali lagi. Sekarang saatnya bagi keluarga dengan peringkat lebih rendah untuk mengeluarkan tantangan, tetapi keluarga Gu tidak terlalu peduli tentang segeman ini, mengingat Han Li baru saja menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Meskipun demikian, keluarga peringkat 6, yaitu keluarga Lao, masih memutuskan untuk mengeluarkan tantangan. Sarjana berjubah putih itu berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Saya ingin menantang keluarga Gu. Tolong beri saya pencerahan, rekan Taois Han." Cahaya putih kemudian melintas dari tubuh cendekiawan tersebut, dan pada saat berikutnya dia muncul di peron untuk menunggu Han Li. Han Li tersenyum saat melihat ini, dan cahaya biru juga melintas dari tubuhnya saat dia muncul di hadapan sarjana. Lao Wai memasang ekspresi serius saat dia memberi Han Li anggukan singkat, lalu membalik kedua tangannya untuk memanggil ferule hitam, di satu tangan, sementara cahaya keemasan melintas dari tangannya yang lain, dan sikat emas berkilauan raksasa muncul. Kuas itu memiliki panjang beberapa kaki, dan ujungnya berkilauan dengan cahaya spiritual 5 warna yang sangat hidup. Ferule berputar di udara, memunculkan beberapa puluh bunga Black Spirit yang menciptakan penghalang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan sikat emas raksasa di tangannya yang lain ke udara, dan serangkaian kupu-kupu 5 warna yang riang muncul. Ferule adalah benda mirip penggaris kayu yang biasanya digunakan untuk hukuman fisik. Kurung kotak tutup. Sarjana itu mengeluarkan teriakan pelan, dan semua kupu-kupu iblis melebarkan sayap mereka, melepaskan semburan bubuk 5 warna yang dengan cepat meluas menjadi awan beracun 5 warna di sekitar ukuran 1 hektar. Awan beracun melonjak langsung ke arah Han Li atas perintah cendekiawan itu, dan pada saat yang sama, dia mulai melafalkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan tabung bambu merah. Tabung bambu dibuka di tengah kilatan cahaya merah terang, dan tanda merah berkilauan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya. Semua rune ini tampaknya sangat dalam, tetapi dalam sekejap mereka muncul dari tabung bambu. Mereka semua berputar dan berubah menjadi Fire Ravens yang terbang menuju Han Li, tepat di belakang awan beracun. Lao Wai ini hanya seorang kultivator integrasi tubuh awal, tetapi serangannya memang cukup kuat, jadi tidak heran dia masih berani menantang Han Li meskipun menyaksikan tampilan kekuatannya sebelumnya. Namun, serangan ini secara alami tidak ada apa-apanya di mata Han Li. Berbeda dengan khawatir dengan serangan ganas yang akan datang ini, Han Li malah tertawa. Tanpa memanggil harta apapun, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan bersinar, diikuti proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya lagi. Proyeksi tersebut membuat segel yang berbeda dengan masing-masing dari 6 tangannya, dan cahaya spiritual tembus cahaya berputar-putar di sekitar tubuhnya. Setelah itu ia mencapai bentuk yang substansial. Ia memiliki 3 wajah yang sangat jelas dan seperti kehidupan yang identik dengan Han Li, dan pada saat yang sama, ada lapisan sisik emas di setiap 6 lengannya. Ada juga rune samar di sepanjang lengannya, menciptakan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Ini tidak lain adalah tubuh emas asal Han Li. Bahkan patriark keluarga Panjang tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya saat melihat tubuh emas berkepala 3 ini. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia berseru, "Itu tubuh emas." Bukan hanya dia,
Tetapi dua pembudidaya integrasi tubuh tengah dari keluarga Ye dan keluarga Lin jelas-jelas menyadari keberadaan tubuh emas juga, dan mereka juga tercengang. Pada saat tubuh emas terbentuk di belakang Hon Li, awan beracun dan Fire Ravens yang tak terhitung jumlahnya juga telah mencapainya, dan sepertinya dah akan benar-benar dibanjiri. Namun, cahaya dingin melintas di mata Hon Li, dan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring. Detik berikutnya, tubuh emas di belakangnya bergoyang dan entah bagaimana berakhir di depannya. Cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuhnya, dan membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki, lalu mengangkat keenam lengannya sekaligus dan mendorongnya ke arah awan beracun dan Fire Ravens. Serangkaian suara gemericik terdengar secara berurutan, dan bola cahaya keemasan muncul di masing-masing dari 6 tangan besar tubuh emas itu. Bola cahaya berputar tanpa henti di atas telapak tangan mereka sebelum dilempar serentak. Bola cahaya kemudian berkumpul dan bergabung di udara untuk membentuk pusaran emas. Pada saat yang sama, tubuh emas itu membuka keenam matanya sekaligus dan mulai mengucapkan 3 nyanyian yang sangat berbeda yang bertumpuk satu sama lain. Di dalam pusaran, guntur keras terdengar di samping nyanyian muda, dan pusaran itu meluas hingga berukuran 30 hingga 40 kaki dalam sekejap. Segera setelah itu, gelombang kejut emas yang terlihat dengan mata telanjang meletus dari dalam pusaran. Awan beracun yang akan datang dan Fire Ravens benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan tersapu oleh gelombang kejut sebelum ditarik ke pusaran. Beberapa saat kemudian, serangan dahsyat yang dilakukan Lao Wai tidak ada lagi, dan dia secara alami sangat khawatir dengan perkembangan ini. Dia buru-buru mengangkat sikat raksasa di tangannya untuk mencoba melepaskan gelombang serangan lagi, tapi sudah terlambat. The Provenance Golden Body mengangkat keenam lengannya atas perintah Hon Li sebelum melepaskan pukulan ke arah Lao Wai dari jauh. 6 proyeksi kepalan tangan emas yang berkilauan meletus di tengah serangkaian benturan keras, lalu langsung menghilang ke udara tipis. Sampah. Lao Wai adalah seorang veteran berpengalaman dalam hal pertempuran, dan dia segera tahu bahwa dia dalam masalah. Alih-alih melepaskan serangan dengan sikat emas raksasanya, dia tiba-tiba menariknya sebelum menggambar lingkaran dengan itu di udara. Cahaya keemasan menyala, dan perisai emas bundar muncul di depannya dari udara tipis. Di saat yang sama, tabung bambu merah yang dia panggil sebelumnya juga berubah menjadi penghalang cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Selain cahaya hitam yang dibentuk oleh ferule hitam, dia langsung membuat 3 lapisan pertahanan, yang semuanya tampak cukup tangguh. Namun, dalam sekejap pertahanan ini terbentuk, 6 proyeksi tinju emas yang berkilauan tiba-tiba muncul kembali dari udara tipis. Awalnya, mereka hanya seukuran tangan manusia, namun mereka sekarang sebesar kepala manusia dan menghantam pertahanan di tengah serangkaian suara dering tajam. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala saat 3 proyeksi tinju pertama meledak, dan 3 lapisan pertahanan dikalahkan, mengekspos Lao Wai ke sisa serangan. Lao Wai secara alami ketakutan melihat ini, dan dia segera menyatukan tangannya sebelum memisahkan mereka lagi untuk menghasilkan palu tulang putih. Dia meraih batang palu yang panjang dengan kedua tangannya dan menyapukannya secara horizontal di hadapannya seperti kilat. Palu tulang putih itu langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki, setelah itu 3 proyeksi tinju emas yang tersisa mencapainya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat cahaya keemasan dan putih saling terkait. Lao Wai merasakan semburan kekuatan yang sangat besar menabrak palu, mengirimkan rasa sakit yang tajam ke jari-jarinya, dan dia mengambil langkah mundur tanpa sadar. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menenangkan diri, proyeksi tinju kedua mengenai palu tulang juga di tengah ledakan bergema lainnya. Wajah Lao Wai menjadi benar-benar pucat dan tanpa warna saat palu tulang ditarik secara paksa dari tangannya, terbang menjauh ke kejauhan di samping proyeksi tinju kedua. Proyeksi tinju ketiga kemudian mengenai cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan dia hanya bisa melihat dengan ngeri dan putus asa pada serangan yang tak terhentikan. Cahaya keemasan menyala, dan semburan kekuatan yang sangat besar meletus, mengirimnya terbang tanpa bisa memberikan perlawanan apapun.
tubuhnya terbang di udara seperti bola meriam, menabrak penghalang cahaya dengan dentuman tumpul sebelum terbang lebih dari 100 kaki jauhnya dari Myriad Spirit Platform. Baru setelah itu dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya di udara, dan dia buru-buru memeriksa tubuhnya sendiri, di mana dia menghela nafas lega. Lawai kemudian menoleh ke Hon Li dengan ekspresi bersyukur di wajahnya sebelum menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. Terima kasih telah menahan, Kakak Han. Kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku. Sangat jelas bahwa dia tahu bahwa dia hanya bisa tetap sepenuhnya tanpa cedera karena Han Li menahan serangan terakhirnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya pertandingan tanding, jadi tujuanku bukan untuk melukaimu, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Dia secara alami tidak akan membuat musuh untuk dirinya sendiri tanpa alasan yang bagus. Pada titik ini, semua penonton dari keluarga Roh benar-benar tercengang. Sebagian besar dari mereka telah mengidentifikasi bahwa Han Li jelas bukan pembudidaya integrasi tubuh awal yang biasa, namun itu masih menjadi kejutan besar bagi semua orang bahwa dia mampu mengalahkan Lawai dengan mudah. Adapun pembudidaya integrasi tubuh di antara keluarga Roh sejati, mereka sekarang menilai Han Li dengan kagum dan hormat. Sementara sebagian kecil dari mereka menatapnya dengan ekspresi kontemplatif yang kompleks di wajah mereka. Han Li terbang dengan santai keluar dari penghalang cahaya dan kembali ke kursinya di antara rombongan keluarga Gu, di mana Bai Gur segera menawarkan secangkir teh roh kepadanya dengan hormat. Tuan, silakan minum teh. Han Li meliriknya dan menemukan bahwa pipinya sedikit merah karena kegembiraan. Tidak heran jika dia menunjukkan reaksi seperti itu, dia sudah menyadari bahwa Han Li adalah seorang kultivator integrasi tubuh, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak gembira dan bersemangat saat menyaksikan kekuatan luar biasa Han Li. Han Li tersenyum saat dia menerima secangkir teh roh sebelum menyesapnya. Sementara itu, Fairy Xiao Feng dan Elder Xiao juga menilai Han Li dengan kaget dan gembira. Kekuatannya jelas jauh melebihi harapan mereka juga. Tempat keluarga Gu di lima besar sekarang benar-benar terjamin. Proses selanjutnya cukup sederhana. Semua keluarga Roh sejati menyadari betapa kuatnya satu sama lain, jadi tidak banyak tantangan. Setelah hanya beberapa pertandingan, semua peringkat telah diputuskan. Setelah itu, tibalah waktunya untuk mendistribusikan lencana yang dibuat oleh Myriad Spirit Beast, serta sumber daya lainnya, menurut peringkat baru ini. Han Li secara alami tidak memainkan peran dalam hal ini dan menyerahkan segalanya kepada Prik Xiao Feng dan Elder Xiao. Dia hanya duduk di kursinya dengan senyum geli ketika para pemimpin keluarga yang berkumpul di Myriad Spirit Platform benar-benar mengesampingkan semua kepura-puraan dan kesopanan, berdebat satu sama lain dengan ludah terbang ke segala arah. Bahkan kompromi sekecil apapun akan menyebabkan hilangnya sejumlah manfaat yang mencengangkan, jadi secara alami tidak ada keluarga yang mau mundur. Syukurlah, peringkat yang baru saja dibuat membantu mempercepat proses distribusi sumber daya ini. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan berdebat tanpa batas waktu tanpa pernah tercapai konsensus. Namun, pembudidaya integrasi tubuh di antara keluarga Roh sejati secara alami tidak akan membungkuk ke tingkat ini, dan mereka semua tetap di tempat duduk mereka juga, dengan sabar menunggu hasil negosiasi. Beberapa dari mereka menilai Han Li dengan rasa ingin tahu di mata mereka, dan pada kesempatan ini, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan permusuhan, jadi Han Li hanya beristirahat dengan mata tertutup dan pura-pura tidak memperhatikan. Tiba-tiba, suara patriark keluarga panjang terdengar di telinganya. Rekan Taois Han, kemampuan Anda tidak terbatas pada klon dan tubuh emas yang Anda tunjukkan barusan, kan? Ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia membuka matanya dan menoleh ke arah patriark keluarga panjang. Dia kemudian juga mengirimkan suaranya dengan tenang sebagai tanggapan. Oh, aku yakin kemampuanmu tidak hanya terbatas pada transformasi setengah nagamu, bukankah begitu, Kakak Long? Patriark keluarga panjang terdiam sesaat sebelum mengajukan pertanyaan yang membuat Han Li benar-benar lengah. Tentu saja. Namun, kekuatanmu jauh lebih tinggi dari yang aku perkirakan. Apakah kamu terkait dengan Pulau Suci, Saudara Han? Hati Han Li sedikit bergerak saat mendengar ini,
tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, Pulau Suci? Mengapa kamu bertanya, rekan Tawis? Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin memberitahu saya. Namun, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apakah Anda tertarik untuk bertemu dengan saya di Myriad Spirit Hall malam ini? Patriark keluarga panjang bertanya dengan senyum tipis. The Myriad Spirit Hall, alis Hanli berkerut sedikit setelah mendengar ini, dan banyak pikiran berpacu di benaknya sekaligus. Yang disebut Myriad Spirit Hall adalah aula yang diukir menjadi wajah gunung di lembah ini. Aula adalah tempat para pemimpin dan penatua keluarga roh sejati pertama kali berkumpul untuk membahas proses upacara. Fakta bahwa kepala keluarga panjang sedang menyampaikan undangan untuk bertemu dengannya nanti di aula ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Hanli tidak langsung menolak tawaran ini, tapi dia mengambil jalan yang agak hati-hati saat dia bertanya, apakah Anda dapat mengungkapkan apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya sehingga saya dapat membuat keputusan? Patriark keluarga panjang terdiam sejenak sebelum menjawab dengan tenang, saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kepada Anda, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa ini ada hubungannya dengan peristiwa besar yang akan terjadi setelah kedatangan kesengsaraan iblis. Selain itu, acara ini bisa memberi Anda manfaat yang sangat besar, bahkan bisa memutuskan apakah kita akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension. Tanda petik ganda buka. Meskipun Hanli memiliki sifat tenang dan tabah, dia masih terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. The Grand Ascension Stage, memang. Aku sudah membuat kesepakatan dengan beberapa rekan Taois lainnya untuk bergabung denganku, dan dengan kekuatan yang telah kamu tunjukkan, kamu juga berhak untuk berpartisipasi dalam masalah ini, kata Patriark keluarga panjang. Hanli secara paksa menekan keheranannya sendiri, dan hanya setelah sekian lama dia akhirnya membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemuimu nanti malam. Patriark keluarga panjang tampaknya sangat senang dengan jawaban Hanli, dan dia terkekeh, hehe, kamu pasti telah membuat keputusan yang bijak, rekan Taois. Saya yakin apa yang akan kita bicarakan akan sangat bagus menarik minat Anda. Setelah itu, dia tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Sisa dari upacara roh sejati sangat sederhana. Setelah akhirnya mencapai kesepakatan tentang distribusi sumber daya, seluruh upacara berakhir. Prik Xiao Feng membawa Hanli ke tempat terpencil dan menyerahkan apa yang telah dia janjikan kepada Hanli tanpa penundaan. Setelah itu, dia tidak bisa tidak memberikan undangan lain untuk Hanli untuk bergabung dengan keluarga Gu, dan dia menyatakan bahwa jika Hanli setuju, dia tidak hanya akan menerima manfaat yang sama yang diberikan kepada tetua keluarga Gu, dia akan memiliki otoritas absolut dalam keluarga kedua setelah pemimpin keluarga itu sendiri. Namun, Hanli dengan halus menolaknya lagi. Prik Xiao Feng sangat kecewa dengan ini, dan dia hanya bisa meminta Hanli untuk mengunjungi keluarga Gu setiap kali dia punya waktu luang. Sangat jelas bahwa dia ingin keluarga Gu-nya menjalin hubungan baik dengan Hanli. Hanli secara alami setuju sambil tersenyum pada proposal ini. Dengan demikian, beberapa keluarga roh sejati mulai berangkat dari lembah jiwa segudang dan memulai perjalanan untuk kembali ke wilayah masing-masing. Sebaliknya, sebagian besar keluarga memutuskan untuk tetap berada di lembah jiwa segudang selama beberapa hari lagi untuk bertukar beberapa sumber daya dan seni kultivasi, yang akan membuat perjalanan untuk datang ke sini agak bermanfaat bagi anggota biasa dari keluarga roh sejati ini. Keluarga Gu adalah salah satu keluarga yang tinggal, untuk sementara menetap di sekelompok bangunan di dalam lembah, di antaranya Hanli menempati pavilion kecil untuk dirinya sendiri. Malam itu, dia diam-diam berangkat dari pavilion dan terbang menuju Myriad Spirit Hall. Setelah mendekati aula, dia menemukan bahwa ada seseorang yang berdiri di pintu masuk dalam diam, tampaknya ditempatkan di sana khusus untuk menunggunya. Hanli memusatkan pandangannya pada sosok itu untuk menemukan bahwa itu adalah penatua Hui dari keluarga panjang. Pria berjubah hitam telah benar-benar membuang permusuhannya terhadap Hanli, dan dia menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan dengan senyum hangat di wajahnya. Kamu benar-benar pria yang memegang kata-katamu, rekan Taois Han. Saudara Long dan sesama Taois lainnya telah menunggu beberapa lama. Oh,
Apakah Brother Lang juga mengundang orang lain? Hon Li bertanya dengan sikap kontemplatif. Haha, memang dia punya. Semua akan segera terungkap, tolong ikuti aku. Pria berjubah hitam itu terkekeh saat dia membuat isyarat tangan yang mengundang. Baiklah, tolong pimpin jalan, rekan Taoiswi, jawab Hon Li dengan anggukan acuh tak acuh. Pria berjubah hitam itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap Hon Li yang agak menyendiri, dan mereka berdua melangkah ke aula satu demi satu. Seluruh aula hampir sepenuhnya kosong, bahkan tanpa penjaga yang biasanya ditempatkan di sini. Jelas sekali bahwa mereka telah diminta untuk mengosongkan aula sebelumnya. Han Li dipimpin oleh pria berjubah hitam itu ke aula samping yang agak rahasia yang terhubung ke aula utama, dan sudah ada 3 orang yang duduk di sekitar meja batu besar menunggunya di sana. Begitu Han Li masuk ke kamar, semua orang berpaling ke arahnya bersamaan, dan setelah melihat orang-orang ini, murid Han Li segera berkontraksi sedikit. Ketiganya terdiri dari patriark keluarga panjang, serta wanita dalam gaun 5 warna dari keluarga Ye dan pembudidaya integrasi tubuh tengah dari keluarga Lin. Jadi, ada 5 pembudidaya yang memiliki kekuatan di atau di atas tahap integrasi tubuh tengah berkumpul di sini sekaligus, dan itu adalah barisan yang cukup tangguh. Wanita dari keluarga Ye menoleh ke arah Hon Li dengan senyum lebar, sementara pria dari keluarga Lin hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum membuang muka, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Senyuman langka muncul di wajah patriark keluarga panjang saat melihat kedatangan Hon Li, dan dia berkata, "Silakan duduk, rekan Taois Han." Han Li memberikan senyum tipis sebagai tanggapan sebelum berjalan ke meja dengan tidak terburu-buru, lalu duduk di salah satu kursi kosong. Adapun Penatua Hui, dia duduk tepat di samping kepala keluarga panjang. "Pak Tua Long, kenapa kamu mengumpulkan kita semua sekaligus? Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini." Pria dari keluarga Lin berkata dengan tidak sabar. "Hehe, jangan terburu-buru, rekan Taois Lin, aku akan memperkenalkan satu orang lagi kepada semua orang, dan setelah itu, aku akan menjelaskan semuanya." Kepala keluarga Long Family terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. "Oh, ada orang lain yang belum bergabung dengan kita. Berapa banyak orang yang kamu undang, Kakak Long?" "Jangan bilang kalau Feng bersaudara juga diundang," kata wanita dari keluarga YS sambil tersenyum. Gabungan Feng bersaudara memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kultivator integrasi tubuh tengah, tetapi teknik kombinasi mereka memiliki terlalu banyak batasan. Selain itu, akan lebih baik untuk menjaga jumlah kita seminimal mungkin. Untuk apa yang kita miliki akan melakukannya, jadi saya tidak mengundang mereka. Adapun orang yang akan saya perkenalkan kepada kalian semua, dia sudah tiba lebih dulu. Silakan keluar untuk menemui semuanya, rekan Taois 1000 musim gugur." The Long patriark keluarga menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan sebelum berbalik ke sudut aula yang tampaknya kosong. Semua orang sangat terkejut melihat ini, dan mereka buru-buru berbelok ke sudut itu juga. Tiba-tiba, aura yang sangat lemah muncul dari sudut aula itu, diikuti oleh kilatan cahaya kuning, dan cermin tembaga kuning muncul dari udara tipis. Cermin itu kemudian kabur dan sedikit melengkung sebelum berubah menjadi seorang wanita muda berjubah kuning. Murid Han Li segera berkontraksi sedikit saat melihat wanita ini. Pria dari keluarga Lin segera bangkit dengan ekspresi waspada di wajahnya. "Itu gadis suci dari ras roh. Apa artinya ini, rekan Taois panjang?" Memang, wanita berjubah kuning ini tidak lain adalah Holy Madam Thousand Autumns, yang pernah muncul sekali selama Myriad Terasure Convention. Sangat jelas bahwa sesepuh agung dari keluarga Lin ini juga menghadiri konvensi itu, jadi dia dapat segera mengidentifikasinya. Tidak perlu khawatir, sesama Taois, kehadiran perawan suci 1000 musim gugur sangat penting untuk apa yang ingin saya diskusikan dengan kalian semua hari ini. Tanpa penyertaannya, tidak mungkin rencana kita dapat dijalankan, kepala keluarga Long Family berkata dengan tenang. Namun, sepertinya tidak ada yang diyakinkan dengan kata-katanya yang meyakinkan. Tidak hanya ekspresi waspada muncul di wajah Hon Li, senyuman juga telah dihapus dari wajah wanita dari keluarga Ye. Pria dari keluarga Lin mendengus dengan dingin dan menilai perawan suci 1000 musim gugur dengan Carol yang bermusuhan, sementara Penatua Hui tidak menunjukkan reaksi sama sekali,
jelas telah mengisi masalah ini sebelumnya. Holy Madam Thousand Tautums memberikan hormat yang anggun, dan berkata, tidak perlu terlalu berhati-hati terhadapku, sesama Taois. Aku mungkin anggota ras roh artefak, tetapi jika kita melacak kembali asal-usulku, aku pernah harta karun yang dimiliki oleh Master Taois Kentian dari ras manusia Anda. Hanya beberapa tahun setelah dia meninggal, saya berhasil memperoleh kecerdasan secara kebetulan, sehingga memungkinkan saya menjadi anggota ras roh artefak. Tanda petik ganda buka. Wanita dari keluarga Ye berseru, Master Taois Kentian. Mungkinkah Anda mengacu pada senior Grand Ascension Stage kuno yang mendirikan Deep Haven City? Memang. Kalau tidak, ras roh artefak tidak akan mengirim saya ke sini sebagai utusan aliansi, jawab Holy Madam Thousand Tautums sambil tersenyum. Sejak kapan ada aliansi antara dua ras kita? Kenapa aku tidak mendengar apapun tentang ini? Pria dari keluarga Lin bertanya dengan bingung. Aliansi ini disepakati oleh beberapa makhluk di Pulau Suci rasmu, serta penguasa dan beberapa pembudidaya kenaikan besar. Karena beberapa alasan, aliansi hanya akan diumumkan secara resmi sekitar 1 tahun dari sekarang. Ketika saatnya tiba, kamu akan dapat memverifikasi keaslian klaim saya, Holy Madam Thousand Tautums menjelaskan sambil tersenyum. Melihatmu muncul selama konvensi harta karun segudang, itu hanya masalah waktu sebelum kita membentuk aliansi dengan ras roh. Namun, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk membawanya ke lembah segudang roh seperti ini, Kakak Long? Ini adalah tempat suci bagi keluarga roh sejati kita. Wanita dari keluarga Ye jelas masih tidak senang. Patriark keluarga Panjang tampaknya telah mengantisipasi hal ini menjadi titik pertikaian, dan dia dengan tenang menjawab, yakinlah, Pria Ye, sesama Taois 1000 musim gugur hanya memasuki lembah setelah upacara kita selesai, dan dia akan segera pergi mengikuti diskusi kita malam ini, jadi tidak akan ada masalah. Tanda petik ganda buka. Wanita dari keluarga Ye terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Kalau begitu, aku akan mempercayai penilaianmu, Kakak Long. Tolong jelaskan mengapa kamu mengumpulkan kami semua di sini. Pria dari keluarga Lin juga duduk kembali saat ekspresinya sedikit mereda. Patriark keluarga Panjang mengangguk saat melihat ini, tetapi apa yang dia katakan selanjutnya hampir membuat kakek tua keluarga Lin melompat dari kursinya lagi. Ini masalah yang cukup sederhana, sungguh. Aku mengundang kalian semua ke sini karena aku ingin kalian menemaniku ke alam iblis Elder ketika dua alam kita bersatu menjadi satu selama kesengsaraan iblis. Kamu ingin memasuki alam setan penatua? Apa kamu sudah pikun, Pak Tua Panjang? Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Jangan mencoba membawa kami bersamamu. Grand Elder keluarga Lin berseru dengan marah. Sebaliknya, sebuah pemikiran tampaknya telah terlintas di benak Ye Family setelah mendengar ini, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Adapun Han Li, dia juga agak bingung dengan saran keterlaluan ini. Tenanglah, Saudara Lin, saya tidak menyarankan misi bunuh diri. Setidaknya saya 70% hingga 80% yakin bahwa kita akan dapat bertahan dalam petualangan ke alam iblis penatua, dan saya pasti tidak niat untuk mati dalam waktu dekat, jawab Patriark keluarga Panjang dengan sikap tenang. HMPH, meski begitu, leluhur suci dari alam iblis tetua adalah makhluk yang sangat menakutkan. Jika kita bertemu salah satu dari mereka, tidak mungkin kita bisa lolos hidup-hidup, dan itu bahkan tidak memperhitungkan iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya makhluk di alam itu. Mungkin kita bisa memerangi mereka menggunakan kekuatan formasi di alam roh, tetapi jika kita memasuki wilayah mereka, kita akan memberi makan diri kita sendiri kepada serigala. Grand Elder keluarga Lin dikutuk. Bagaimana jika aku harus memberitahumu bahwa aku memiliki care untuk mengubah aura kita menjadi sementara identik dengan iblis sesepuh biasa, dan penyamarannya begitu meyakinkan sehingga bahkan para sesepuh tingkat integrasi tubuh tidak akan bisa melihatnya? Tanda tanya. Bagaimana menurutmu sekarang, Saudara Lin? Patriark keluarga Panjang bertanya sambil sedikit menyipitkan matanya. Apa kau serius, Kakak Long? Para sesepuh iblis kelas tinggi dari alam iblis Elder mahir dalam semua jenis kemampuan yang tak terduga, bagaimana mungkin kita bisa membodohi mereka? Wanita dari keluarga Ye bertanya dengan alis berkerut.
Patriark keluarga panjang hanya tertawa sebagai tanggapan sebelum beralih ke Holy Maiden Thousand Autumns. Rekan Taois 1000 musim gugur, tolong tunjukkan. Tentu saja, wanita berjubah kuning itu menjawab dengan senyum anggun, lalu membalikan tangannya untuk menunjukkan manik hitam seukuran ibu jari yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan ditelan. Detik berikutnya, dia membuat segel tangan, dan lapisan kabut hitam muncul di seluruh tubuhnya, membanjiri dia dalam sekejap. Kabut hitam kemudian melonjak seperti sulur hidup, dan murid Honli berkontraksi saat melihatnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Itu benar-benar Ki yang jahat." 1. Meskipun dia berbicara dengan suara yang sangat samar, semua orang di aula adalah pembudidaya integrasi tubuh, jadi mereka secara alami berhasil mendengarkannya. Pria dari keluarga Lin dan wanita dari keluarga Ye bertukar pandang, dan ekspresi mereka berdua berubah sedikit. Sebaliknya, patriark keluarga panjang menoleh ke Honli dengan tatapan penuh arti, dan berkata, "Kamu pasti menggunakan semacam seni kultivasi Dao Iblis yang kuat agar kamu dapat mengidentifikasi Ki Iblis sejati ini dengan sangat cepat, rekan Taois Han. Kalau dipikir-pikir, tubuh emas yang kamu tunjukkan sebelumnya pada hari itu agak mirip dengan beberapa avatar iblis tua dari alam iblis tua, jadi itu masuk akal." Tanda petik ganda buka. "Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam, Saudara Long," Han Li menjawab dengan senyum ambigu. Tepat pada saat ini, Holy Maiden Thousand Autumns mengeluarkan teriakan lembut, dan Ki Iblis sejati berkumpul ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Hanya dalam beberapa saat, semuanya telah diubah menjadi cairan hitam yang diserap ke dalam tubuhnya, dan begitu kabut menghilang, dia terungkap sekali lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dari segi penampilan fisik, tidak ada perbedaan apapun, dan menilai dari itu saja, orang dapat dengan mudah dimaafkan jika berpikir bahwa apapun yang baru saja dia lakukan telah gagal total. Namun, tepat di depan mata bingung semua orang, auranya tiba-tiba berubah dan semburan Ki Iblis yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Beberapa pola iblis hitam pekat muncul di pipinya yang halus, dan manik hitam muncul di gelabelanya. Meskipun setengah dari manik-manik itu tertanam di gelabelanya, cukup jelas bahwa ini adalah manik-manik yang sama dengan yang dia telan. Ekspresi Han Li berubah sedikit, dan dia segera mengarahkan indera spiritualnya ke arah wanita itu. Setelah itu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa kekuatan sihir yang mengalir di dalam tubuhnya telah menjadi Ki Iblis sejati yang sangat murni, dan aura yang dia keluarkan sepenuhnya identik dengan iblis yang lebih tua yang dia temui di dunia manusia. Tidak hanya Han Li cukup terkejut dengan ini, para tetua keluarga Lin dan keluarga Ye juga sangat khawatir. Setelah keheningan singkat, wanita dari keluarga Ye berkata dengan hati-hati, "Itu memang sangat meyakinkan, tapi kami bukanlah makhluk jahat, jadi mungkin kami tidak dapat melihat melalui penyamaran ini, tapi yang lebih tua iblis mungkin bisa." Tanda petik ganda buka. "Yakinlah, pria Beat Devil Fight milikku ini dimurnikan dari inti iblis dari iblis tua yang telah meninggal. Setelah Ki Iblis sejati di dalamnya dikeluarkan menggunakan teknik rahasia, tidak mungkin iblis tua tingkat tinggi rata-rata bisa melihatnya. Untuk menguji keampuhan manik ini, saya membaur dengan beberapa iblis tua yang ditangkap oleh ras roh kami selama kesengsaraan iblis terakhir, dan saya ditahan dengan mereka selama beberapa bulan. Selama waktu itu, tidak satupun dari mereka berhasil melihat melalui penyamaranku. Meskipun memang benar bahwa kita masih harus mewaspadai leluhur suci dan beberapa makhluk iblis lain yang memiliki kemampuan khusus tertentu, kemungkinan untuk bertemu dengan makhluk seperti itu hampir dapat diabaikan. Bagaimanapun, menurut legenda, alam iblis penatua tidak lebih kecil dari alam roh kita, wanita berjubah kuning itu berkata dengan serius. Penampilan kontemplatif muncul di wajah semua orang setelah mendengar ini. Setelah beberapa perenungan, wanita dari keluarga YM menghela nafas, "Baiklah, bahkan jika kami harus menerima bahwa ini adalah tindakan yang masuk akal, bertualang ke alam iblis penatua masih merupakan upaya yang sangat berbahaya, Anda harus memberitahu kami apa tepatnya kami sedang mencari. Jika kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension benar-benar ada di alam itu, maka saya bersedia mengambil risiko bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan yang menunggu kita."
Tanda petik ganda buka. Penatua keluarga Lin sedikit tersendat setelah mendengar ini sebelum menunggu tanggapan dengan ekspresi masam di wajahnya. Apa menurutmu aku akan mengusulkan mengambil risiko sebesar itu tanpa hadiah yang sesuai? Pernahkah kamu mendengar tentang spirit cleansing pond dan clean spirit lotus patriark keluarga panjang terkekeh dingin? Spirit cleansing pond. Membersihkan spirit lotus. Baik Han Li dan pria dari keluarga Lin agak bingung dengan kedua nama ini. Sebaliknya, kilatan pengakuan melintas di mata wanita dari keluarga Ye. Hehe, sepertinya kamu pernah mendengarnya, Pri Ye. Itu tidak mengherankan, mengingat kamu pernah menjadi murid dalam nama seniormu, Penatua Hui terkekeh. Apa yang ingin kamu katakan, Saudara Hui? Apakah kamu mengungkapkan ketidaksenangan terhadap Chuan Mo? Wanita dari keluarga Ye bertanya dengan suara dingin. Hehe, aku tidak akan berani bersikap kurang ajar. Aku hanya mengatakan bahwa senior Mo mungkin telah berkelana jauh ke dalam alam iblis Penatua lebih dari satu kali, jadi tidak akan mengherankan jika dia tahu tentang roh kolam pembersih dan jiwa bersih teratai di alam itu, jawab Penatua Hui. Aku tahu dua item yang kamu maksud, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tuanku. Sebaliknya, salah satu nenek moyang dari keluarga Ye kita membunuh iblis tua bermutu tinggi selama kesengsaraan iblis sebelumnya, dan mempelajari informasi ini dengan mencari jiwa iblis yang lebih tua itu. Namun, informasinya sangat kasar dan tidak spesifik. Yang saya tahu adalah bahwa kedua item itu tidak terlalu berguna sama sekali bagi makhluk iblis, tetapi mereka dapat memiliki efek luar biasa pada makhluk alam roh kita, wanita dari keluarga Ye menjelaskan dengan sikap dingin. Begitu. Sepertinya saya salah membaca situasinya, Penatua Hui terkekeh, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia benar-benar mempercayai alibi ini. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah patriark keluarga panjang setelah mendengar pertukaran ini, dan Holy Madam Thousand Autumns tersenyum ketika dia berkata, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang spirit cleansing pond dan clean spirit lotus, tapi aku yakin kamu pernah mendengarnya dari kolam transformasi abadi dan lotus pencerahan, kan? Tanda petik ganda buka. Pria dari keluarga Lin segera menggelengkan kepalanya tak percaya saat dia berseru, apa? Apakah kamu mengatakan bahwa mereka adalah hal yang sama? Itu tidak mungkin. Kolam transformasi abadi adalah sesuatu yang hanya ada di alam abadi sejati, dan itu mengatakan bahwa hanya pembudidaya yang baru naik yang akan diberikan kesempatan untuk memasuki kolam dan mendapatkan tubuh abadi. Adapun teratai pencerahan itu adalah benda roh yang hanya ada di samping kolam transformasi abadi, dan secara drastis dapat meningkatkan akar spiritual dan kecerdasan. Dikatakan bahwa bahkan orang cacat mental yang parah bisa mencapai kecerdasan luar biasa setelah mengonsumsi bunga ini. Tanda petik ganda buka. Han Li secara alami cukup terkejut mendengar nama dari dua item legendaris ini juga, dan dia menatap tajam ke Holy Maiden Thousand Autumns, mencoba untuk mengidentifikasi apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Sedangkan untuk wanita dari keluarga Ye, dia tetap diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kolam transformasi abadi dan pencerahan-pencerahan lotus sangat langka bahkan di alam abadi sejati. Butuh puluhan juta tahun bagi mereka untuk terbentuk, jadi mereka secara alami tidak sama dengan kolam pembersihan roh dan lotus jiwa bersih. Namun, meskipun efek dari item kedua jauh lebih rendah, mereka masih lebih dari cukup untuk secara drastis meningkatkan kita di semua area. Hubungan di antara mereka adalah bahwa spirit cleansing pond dan clean spirit lotus adalah prabentuk evolusi dari kolam transformasi abadi dan teratai pencerahan. Holy Madam Thousand Autumns berkata dengan senyum misterius saat dia menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Begitu. Kalau begitu, mengapa item roh berharga seperti itu ada di alam iblis Penatua yang penuh dengan ki iblis, daripada di sini di alam roh kita? Juga, bagaimana kamu tahu jika mereka benar-benar ada di alam iblis Penatua? Han Li bertanya dengan suara serius. Sebaliknya, alam roh kita memang lebih melimpah dengan ki spiritual secara keseluruhan, tetapi tidak cukup padat dimanapun untuk memungkinkan benda-benda roh tersebut terbentuk. Tanda petik ganda buka. 1. IGT, catatan, ki iblis sejati sama dengan ki iblis sempurna, ki iblis tingkat tinggi yang digunakan di busur sebelumnya untuk merusak alam bawah. Membuat banyak penampilan,
Salah satunya ada di bab 1060. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li menoleh ke kepala keluarga Long Family, dan berkata, begitu, jadi pasti kamu yang mengungkapkan informasi ini kepada rekan Taois Panjang. Namun, saya yakin pasti ada yang lain alasan mengapa Brother Long bersedia mempercayai informasi ini dengan tegas, bukan? Tanda petik ganda buka. Para tetua keluarga Ye dan keluarga Lin juga berpaling ke patriark keluarga Panjang untuk menunggu tanggapannya. Tetapi ternyata Anda menjadi kejutan yang tak terduga, rekan Taois Han. Nah, apakah kalian bertiga bersedia untuk menjelajah ke alam iblis Elder bersama kami? Patriark keluarga Panjang bertanya dengan sedikit nada final dalam suaranya. Han Li dan yang lainnya bertukar pandangan setelah mendengar ini, dan tidak satupun dari mereka segera memberikan jawaban. Setelah beberapa lama, wanita dari keluarga Ye berkata, kapan kamu berencana untuk melakukan perjalanan ke alam iblis Elder, Kakak Long? Menurut apa yang ku dengar, kesengsaraan iblis ini akan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, salah satunya, dan bahkan seluruh umat manusia kita bisa musnah jika kita tidak berhati-hati. Jika kita memilih waktu yang salah untuk pergi, ada kemungkinan besar kita bisa binasa. Tanda petik ganda buka. Aku secara alami telah mempertimbangkan semua ini. Setelah memperhitungkan semua faktor ini, aku telah memutuskan untuk memasuki alam iblis penatua beberapa dekade setelah dimulainya kesengsaraan iblis. Pada saat itu, umat manusia akan paling sepertinya sudah melewati bagian paling sengit dari badai, dan oleh karena itu jalan buntu akan terjadi. Jika kita memasuki alam iblis penatua dalam keadaan seperti itu, kita seharusnya cukup aman. Rekan Taois Han adalah seorang kultivator gelandangan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Adapun keluarga Ye dan keluarga Lin, saya yakin Anda berdua bukan satu-satunya pembudidaya integrasi tubuh dari keluarga Anda masing-masing, kan? Patriark keluarga Panjang bertanya dengan tenang. HMPH, kamu tampaknya memiliki banyak informasi tentang kedua keluarga kita. Jika keluarga Lin kita tidak menghadapi bahaya besar selama kesengsaraan iblis, maka aku akan menemanimu dalam perjalanan ini, pria dari keluarga Lin kata. Sangat jelas bahwa meskipun tampilan luarnya enggan, spirit cleansing Pond dan clean spirit lotus terlalu menggoda untuk dia abaikan. Mengingat kita memiliki metode untuk menyamarkan aura kita, secara alami kita akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Namun, tidak peduli betapa mulusnya penyamaran itu, kemungkinan besar akan terungkap pada akhirnya. Kira-kira berapa lama perjalanan kita akan membutuhkan? Jika perjalanannya akan memakan waktu terlalu lama, kemungkinan kematian akan cukup tinggi, dan saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya sebelum saya mengambil keputusan. Tentu saja, jika itu tidak akan memakan waktu lama, maka saya tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan fantastis ini, kata wanita dari keluarga Ye. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Menurut pengetahuan saya, Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus terletak di pusat Elder Devil Ray Alam, jadi meskipun semuanya berjalan lancar, durasi perjalanan akan lebih dari 10 tahun. Jika kita menemui masalah tak terduga di sepanjang jalan, maka sangat mungkin perjalanan kita akan beberapa kali lebih lama dari itu. Selain itu, kita tidak akan berangkat begitu kesengsaraan iblis dimulai, jadi kita tidak akan benar-benar memiliki banyak waktu, jawab perawan suci 1000 musim gugur. Wanita dari keluarga YM merenungkan masalah ini lama sebelum memberikan tanggapannya. Jadi bisa memakan waktu beberapa dekade. Itu waktu yang cukup lama. Saya harus memikirkan ini dan memberi Anda tanggapan nanti. Patriark keluarga Panjang tidak terkejut mendengar ini, dan dia mengangguk dengan sikap yang berarti. Tentu saja, ini memang masalah yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Namun, garis keturunan Heavenly Phoenix Anda memberi Anda beberapa kemampuan spasial yang kuat, jadi Anda akan menjadi aset besar bagi kami jika Anda datang dalam perjalanan ini. Jika Anda memilih untuk tetap di belakang, itu akan sangat disayangkan. Tanda petik ganda buka. Wanita dari keluarga Ye juga mengangguk sebagai tanggapan sebelum terdiam. Jadi, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Hon Li, yang merupakan satu-satunya yang belum memberikan jawaban.
Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, senyum masa muncul di wajah Hon Li, dan dia mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan semua orang. Saya hanyalah seorang kultivator gelandangan tanpa hambatan, jadi saya tentu saja tidak akan ragu untuk mengejar kesempatan seperti ini. Namun, saya memiliki beberapa hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam beberapa abad mendatang, yang semuanya memakan waktu. Jadi saya mungkin tidak bisa hadir. Tanda petik ganda buka. Perjalanan kami ke alam iblis penatua akan menjadi jauh lebih sulit. Tanda petik ganda buka. Hanli hanya memberikan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, tetapi wanita dari keluarga Ye agak tidak senang dengan sindiran ini. Kamu menganggap kami untuk apa, Saudara Long? Mengapa kami melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain dengan biaya sendiri? Saya hanya mengemukakan situasi hipotetis. Jika saya tidak percaya bahwa Anda akan merahasiakan ini, saya tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Sekarang, semuanya telah dikatakan dan dilakukan, terserah Anda memutuskan apakah Anda ingin mengambil risiko ini. Namun, Anda harus memberi saya jawaban sebelum dimulainya kesengsaraan iblis. Jika ada di antara Anda yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan kami, saya harus mencari teman lain. Keluarga panjang, kata Patriark dengan serius. Tentu saja, wanita dari keluarga Ye menjawab dengan anggukan, dan Hon Li juga mengangguk dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Melihat diskusi telah selesai, Han Li dan yang lainnya pergi setelah berbasa-basi. Mereka ditemani keluar dari aula segudang jiwa oleh Penatua Hui, hanya menyisakan Patriark keluarga panjang dan perawan suci 1000 musim gugur di aula. Senyum di wajah wanita berjubah kuning itu segera lenyap, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Patriark keluarga panjang juga menatap keluar angkasa dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan keheningan pun terjadi. Setelah beberapa saat, Holy Madam Thousand Autumns tiba-tiba berkata, aku masih tidak mengerti mengapa kamu bersikeras meyakinkan seseorang dari keluarga Ye untuk bergabung dengan kita. Apa menurutmu kemampuan spasialnya akan sepenting itu bagi kita? Aku sudah mengundang teman baik lainnya dari ras roh yang memiliki kemampuan spasial yang pasti tidak akan kalah dengan miliknya. Apakah Anda tidak mau mempercayai saya, Kakak Long? Tanda petik ganda buka. Tentu saja tidak. Anda dan saya telah menjadi kenalan untuk waktu yang lama, jadi saya pasti tidak akan meragukan Anda. Namun, alam iblis penatua adalah tempat yang sangat berbahaya, jadi secara alami akan lebih baik bagi kita untuk memiliki 2 orang Taois dengan kemampuan spasial. Selain itu, keluarga Ye memiliki banyak teknik dan kemampuan rahasia yang tidak kalah dengan keluarga panjang kita, jadi dia pasti akan menjadi sekutu yang berharga bagi kita, jawab kepala keluarga panjang dengan tenang kira. Perawan suci 1000 musim gugur terdiam sesaat sebelum melanjutkan, baiklah, tapi apakah benar-benar perlu merekrut rekan Taois Han itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dia masih seorang kultivator integrasi tubuh awal. Jika kamu menginginkan lebih banyak nomor, saya dapat kembali ke ras roh dan merekrut sesama Taois tahap integrasi tubuh tengah. Tanda petik ganda buka. Tidak sepenuhnya diperlukan. Jika dia tidak ingin bergabung dengan kita, maka saya hanya harus mencari kultivator gelandangan kuat lainnya, jawab kepala keluarga Long Family dengan percaya diri. Melihat Patriark keluarga panjang telah menetapkan rencananya, Holy Madam Thousand Autumns tidak mendesak masalah ini lebih jauh. Aku adalah gadis suci dari Artifact Spirit Race, jadi aku jelas tidak akan menarik kembali kata-kataku. Melihatmu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang ini. Aku akan meninggalkan manik iblis ini bersamamu. Anda telah mempelajari metode untuk menggunakannya, dan saya telah menandatangani perjanjian dengan ras manusia Anda atas nama ras roh kita, jadi saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi berangkat untuk kembali ke ras roh besok. Saya harus meminta Anda untuk mengawasi kolaborasi antara keluarga panjang Anda dan ras roh artefak kami. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, kolaborasi kita saling menguntungkan, jadi aku pasti akan membayar uji tuntasku. Sepertinya lain kali kamu dan aku bertemu adalah setelah dimulainya kesengsaraan iblis, tetua keluarga panjang menjawab dengan anggukan. Setelah itu,
Mereka berbasa-basi lagi sebelum gadis suci 1000 musim gugur juga pergi. Sementara itu, Han Li telah kembali ke tempat tinggalnya dan sedang berbaring di ranjang besar di pavilionnya, merenungkan sesuatu dalam diam. Fakta bahwa seluruh umat manusia hanya memiliki satu kultivator Grand Ascension dalam bentuk Mujian Li adalah indikasi betapa sulitnya mencapai tahap Grand Ascension. Han Li telah diberkati dengan kekayaan luar biasa selama perjalanan kultivasinya, tetapi dia masih tidak yakin dengan kemampuannya untuk mencapai level itu. Karena itu, Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus secara alami sangat menggoda dia. Dalam keadaan normal, dia akan menyetujui undangan patriark keluarga panjang tanpa ragu-ragu, tetapi karena keadaannya saat ini, dia hanya bisa menunda memberikan tanggapan. Masalah yang dia hadapi secara alami tidak lain adalah leluhur suci Wanca. Dia dan leluhur suci dari ras iblis penatua ini adalah musuh bebuyutan, jadi dia secara alami sangat menolak gagasan untuk menjelajah ke alam iblis penatua. Jika identitasnya terungkap selama waktunya di alam iblis penatua, leluhur suci Wanca pasti akan memburunya karena menghancurkan fragmen dari indera spiritualnya di dunia manusia. Tentu saja, Han Li juga tidak mau segera menolak tawaran dari kepala keluarga Long Family dan menyerah pada Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus. Bagaimanapun, kesempatan yang dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap Grand Ascension adalah yang sangat langka. Jika dia menyerah, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk mencapai tahap Grand Ascension di masa depan. Dengan pemikiran itu, Han Li benar-benar bingung harus berbuat apa. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, senyum masa muncul di wajahnya. Tentu saja, ini bukanlah masalah yang tidak memiliki solusi sama sekali, tetapi solusinya adalah dia harus maju ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum bertualang ke alam iblis penatua. Dengan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir dan beragam harta dan kemampuan yang kuat yang dimilikinya, dia yakin bahwa dia setidaknya akan dapat memastikan kelangsungan hidupnya bahkan dalam menghadapi leluhur suci Wanca. Bagi orang lain, maju dari tahap integrasi tubuh awal ke tahap integrasi tubuh akhir hanya dalam beberapa abad secara alami tidak lebih dari lelucon yang tidak masuk akal, tetapi dengan semua aset unik yang dimiliki Han Li, itu bukanlah tugas yang benar-benar mustahil untuk dicapai. Secara khusus, dia masih memiliki kesepakatan dengan King Yuanzi. Dia sudah mengumpulkan cukup item untuk memenuhi perjanjian, dan jika dia bisa mendapatkan eliksir sungai neraka surgawi yang sangat dicari bahkan oleh 4 raja iblis, secara alami akan ada kesempatan yang jauh lebih tinggi baginya untuk mencapai yang terlambat. Tahap integrasi tubuh. Selama dia bisa maju ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum dimulainya perjalanan, dia pasti bersedia mengambil risiko. Namun, jika dia tidak bisa mencapai prestasi seperti itu, maka dia harus membuat keputusan berdasarkan situasinya. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan menyerah pada Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus tanpa melakukan upaya terbaiknya. Setelah membuat keputusan itu, Han Li mengesampingkan pemikiran ini dan menyapu udara, melepaskan selusin bendera formasi yang menyulap batasan tak terlihat di sekitar ruangan. Setelah itu, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Keesokan paginya, Perik Xiao Feng dan penatua Xiao datang ke pavilion Han Li untuk mengunjunginya, hanya untuk menemukan bahwa pavilion itu benar-benar kosong, dan Han Li serta Bai Gur tidak terlihat dimanapun. Mereka berdua hanya bisa bertukar senyum masam saat melihat ini. Sementara itu, Han Li dan Bai Gur sudah ratusan ribu kilometer jauhnya, melesat cepat di udara dengan kereta terbang biru. Han Li duduk dengan menyilangkan kaki di sudut kereta terbang, memeriksa buku compang-camping di tangannya. Bai Gur berdiri di depan gebong, memegang plat formasi di satu tangan. Ada lapisan cahaya biru yang berkedip di atas permukaan plat formasi, dan itu mengendalikan kereta terbang dalam penerbangannya. Meskipun dia baru bersama Han Li selama beberapa tahun, dia berhasil mencapai tahap pendirian yayasan melalui penggunaan pil yang diberikan Han Li padanya. Karena itu, dia hampir tidak bisa mengendalikan kereta terbang ini melalui bantuan plat formasi di tangannya. Setelah terbang hampir 2 jam dalam keheningan, Bai Gur melirik Han Li dengan sembunyi-sembunyi, hanya untuk menemukan bahwa dia sepertinya masih sepenuhnya terserap oleh apa yang dia baka. Dia sedikit cemberut karena tidak senang,
dan bertanya, "Guru, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ini sepertinya tidak ke arah Deep Heaven City berada, bukankah kita akan bertemu dengan saudara-saudara senior saya yang bela diri?" Setelah menemani Han Li selama beberapa tahun, Bai Gur telah mengembangkan pemahaman tertentu tentang kepribadian Han Li. Selain itu, Han Li telah melangkah beberapa kali selama beberapa tahun terakhir ini untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkannya oleh racun es, jadi dia menjadi sangat dekat dengannya. Han Li bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab, "Oh, apakah Anda merindukan saudara senior bela diri Anda? Apakah Anda merindukan kakak senior Kilingzi atau kakak senior Hai?" Bai Gur segera tersipu setelah mendengar nada menggoda dalam suara Han Li, dan dia buru-buru menjawab, "Apa yang kamu katakan, Guru? Saya tidak merindukan mereka, saya hanya berpikir bahwa mereka sangat menarik. Dia masih cukup muda, tetapi semua orang di alam jiwa menjadi dewasa sangat awal, jadi dia secara alami agak sadar akan sifat hubungan tertentu antara pria dan wanita. Haha, saya hanya bercanda. Terakhir kali kami pergi ke Deep Heaven City, saya sudah memberi mereka semua pil dan seni kultivasi yang dibutuhkan oleh saudara bela diri senior Anda dalam kultivasi mereka, jadi kami tidak akan mengunjungi mereka di beberapa dekade ke depan karena itu hanya akan menghalangi kultivasi mereka. Selain itu, saya meninggalkan Ice Phoenix senior Anda kembali di tempat tinggal gua juga, jadi dia juga harus bisa memberikan beberapa instruksi budidaya kepada mereka. Sebaliknya, Anda harus tetap berada di sisiku setiap saat karena racun esmu. Untungnya, kamu masih pada tahap dalam kultivasi di mana kamu dapat meningkatkan hanya dengan mengonsumsi pil, dan aku terutama akan mengembangkan beberapa kemampuan selama ini, jadi saya tidak perlu mengasingkan diri dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi semua wilayah manusia dan wilayah iblis, jawab Han Li. Bai Gur ragu sejenak, tapi keingintahuannya menjadi lebih baik dari dirinya pada akhirnya, dan dia bertanya, "Senior Ice Phoenix pasti akan lebih dari mampu untuk menginstruksikan dua saudara bela diri senior saya dalam kultivasi mereka, tapi mengapa Anda menjelajahi semua dari tempat-tempat ini, Guru? Beberapa tahun yang lalu, kami menjelajahi seluruh wilayah Xuanwu, apakah Anda mencari sesuatu?" Tanda petik ganda buka. Sebuah ekspresi sedih muncul di wajah Han Li, dan dia menghela nafas, "Aku tidak sedang mencari sesuatu, aku sedang mencari seseorang. Jika dia juga naik ke alam roh, setidaknya aku bisa menemukan beberapa informasi tentang dia." Tanda petik ganda buka. "Mungkinkah orang yang Anda cari ini adalah orang yang Anda cintai?" Bai Gur tiba-tiba bertanya. Han Li agak terkejut. "Oh, bagaimana kamu tahu?" Bai Gur tersenyum agak malu-malu sebelum sedikit keingintahuan muncul di matanya. "Aku menebak. Setiap kali nenekku berbicara tentang almarhum kakekku, nada dan ekspresinya persis sama dengan milikmu barusan. Mungkinkah orang yang kamu cari ini adalah Dao Kompanonmu? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebut dia sebelumnya?" Tanda petik ganda buka. "Baiklah, kamu tidak perlu mencampuri urusan saya. Saya terutama memulai perjalanan ini untuk mencari orang itu, tetapi juga sebagai perjalanan untuk mengkonsolidasikan kondisi mental saya. Saya baru saja maju ke tubuh awal tahap integrasi, bagaimanapun juga, jadi saya perlu menempa fondasi yang kuat sebelum saya dapat mencoba membuat kemajuan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan pergi ke wilayah Tianling. Saya mendengar bahwa wilayah tersebut menjadi agak kacau sejak roh penguasa meninggal, jadi semoga kita bisa menemukan beberapa informasi di sana, jawab Han Li. Wilayah Tianling. Saya mendengar kompetisi kedaulatan roh untuk memutuskan penguasa roh berikutnya akan diadakan di sana dalam beberapa tahun. Mengapa Anda tidak berpartisipasi dan mengambil gelar itu untuk diri Anda sendiri, Guru? Dengan kekuatan Anda harus memiliki kesempatan yang sangat bagus, Bai Gur menyarankan sambil tersenyum. Hehe, omong kosong apa yang kamu ucapkan sekarang? Bagaimana mungkin saya memiliki kesempatan untuk mengamankan posisi kedaulatan roh dengan basis kultivasi saya yang lemah? Selain itu, saya juga tidak berniat bersaing untuk posisi itu. Baiklah, fokuslah untuk mengendarai kereta roh, saya harus kembali membaca sekarang. Han Li terkekeh sebelum mengabaikan Bai Gur dan mengalihkan perhatiannya kembali ke buku di tangannya.
Bai Gur masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Han Li, tapi dia secara alami tidak berani menanyakannya sekarang. Karena itu dia cemberut dengan ketidaksenangan saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan di mana dia menyuntikkan kekuatan sihir ke platformasi, menyebabkannya tiba-tiba berakselerasi. Namun, Han Li tidak mempedulikan ini, dan sepertinya dia benar-benar terserap sepenuhnya oleh buku di tangannya. Dengan demikian, kereta terbang biru terus maju sebagai bola cahaya biru, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Selama 2 dekade berikutnya, Han Li melakukan perjalanan melintasi ketiga wilayah manusia dan 7 wilayah iblis, sesekali menyelidiki petunjuk yang dia temukan. Namun, setelah berlalunya 20 tahun itu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari umat manusia. Selama waktu ini, ada desas-desus yang beredar di antara makhluk iblis tingkat tinggi bahwa mereka telah melihat Han Li pada kesempatan di beberapa pasar ras iblis. Namun, rumor tersebut tidak memiliki bukti pendukung, jadi rumor tersebut tetap sebagai rumor yang tidak berdasar. Setelah beberapa dekade, benar-benar tidak ada kabar lebih lanjut tentang Han Li. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu sejak Myriad Asura Convention. Selama waktu ini, banyak peristiwa besar telah terjadi baik pada ras manusia maupun iblis. Posisi penguasa roh akhirnya diklaim oleh seorang pembudidaya wanita misterius lebih dari 100 tahun yang lalu. Penguasa roh baru ini hanya pada tahap integrasi tubuh tengah, tetapi dia berhasil mengalahkan 11 pembudidaya yang bersaing dengannya untuk posisi ini, 3 di antaranya adalah pembudidaya integrasi tubuh akhir. Ini secara alami menciptakan kehebohan di antara dua ras, dan itu adalah topik percakapan yang populer di antara makhluk kelas atas untuk waktu yang lama. Meskipun roh Sovereign baru-baru saja mengklaim posisinya belum lama ini, dia bisa membuat bawahan roh Sovereign di masa lalu untuk bersumpah setia kepadanya dengan cara yang sangat halus, dan tidak lama setelah itu, ketertiban dipulihkan ke masa semrawut wilayah Tianling. Dengan demikian, ketiga penguasa itu lengkap sekali lagi. Peristiwa besar lainnya adalah bahwa Pulau Suci, yang merupakan tanah suci ras manusia dan iblis, tiba-tiba menyatakan bahwa kedua ras tersebut untuk sementara akan mengesampingkan perbedaan mereka dengan ras asing musuh terdekat untuk membentuk aliansi 1000 tahun. Selama 1000 tahun berikutnya, tidak hanya tidak akan ada pertempuran di antara ras-ras ini, mereka juga harus memberikan bantuan kepada ras manapun yang merupakan bagian dari aliansi yang berada dalam bahaya. Pengumuman ini tentu saja menimbulkan kehebohan besar juga.